Oke, perkenalkan nama saya Mas Haryo Caroko dengan NIM 226012411130 dari kelas PJKRD, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas FIKK, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di sini saya akan mewawancarai anak dari Bapak Intan Marojo. Saya memilih tema ingin mewawancarai tentang penyakit gagal ginjal. Saya memilih tema ini karena melihat pola hidup teman-teman saya yang sangat berantakan dan melihat kasus-kasus yang ada di sekitar saya. Ini ternyata ada beberapa yang banyak dari anak muda juga ada, bahkan yang tua. Itu umumnya kan gagal ginjal ini dideritai oleh orang-orang yang sudah berumur. Tapi melihat kasus-kasus di internet, ternyata sekarang anak-anak muda udah banyak yang terkena gagal ginjal. Jadi saya ingin menggali tentang penyakit inilah. Saya ingin mewawancarai Bapak Intan Marojo yang sekarang menderita gagal ginjal, tetapi karena kondisi yang kurang meyakinkan. Jadi saya ingin mewawancarai anak dari Bapak Marojo yaitu Mas Aristo Melvin. Oke, selamat malam Mas Aristo Melvin. Uh, Oke, bagaimana kondisinya sehat Mas Aristo? Alhamdulillah sehat. Oke, oke. Sekarang saya langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana sih kondisi Bapak sekarang gitu Mas Melvin? Kalau untuk kondisi alhamdulillah sudah baik, cuman masih menjalani kontrol. Eh, oke, jadi Bapak Marojo ini terkena gagal ginjal. Nah, itu sejak kapan sih? Sejak kapan divonis gitu loh? Kalau untuk sejak kapan itu sudah semenjak 2020. Itu untuk terkena itu diketahuinya pada 2020. Jadi sekarang udah 2024, jadi sekitar 4 tahunan. Terus kalau untuk padahal sebelum itu ada tanda-tandanya, cuman itu karena masih nganggap itu hal-hal sepele, makanya masih dibiarin aja gitu. Oh, jadi boleh tahu nggak lebih rincinya gejala-gejala apa sih yang dialami Bapak ini sebenarnya? Dari yang katanya kan sepele, nggak diperhatiin gitu kan. Nah, itu apa aja sih gejalanya? Kalau untuk gejalanya itu sebenarnya pada tahun 2019 itu Bapak ngeluh kakinya itu sering sering kram, tiba-tiba kaku gitu. Terus kalau orang pada ngomongin kalau itu tuh karena kurang gerak, soalnya Bapak kan udah masih tetap kerja. Nah, jadi eh, untuk olahraga, untuk rutinitas untuk kesehatan itu kurang. Nah, terus jadi dari eh, kaki kram masih nganggap itu kurang kegiatan. Lanjut. Terus beberapa bulan setelah itu eh, ada seperti pusing, sakit kepala, terus ada sesak nafas. Nah, itu eh, masih nggak tahu kenapa terus pada ke obat kampung. Nah, obat kampung ini eh,
yang pertama itu eh, orangnya menyuruhkan bahwa bapak itu makan pisang. Jadi makan pisang Hmm. itu bisa satu atau dua buah sehari. Nah, terus dia lanjut sebulan, 2 bulan, tidak ada angsuran. Terus lanjut ke orang kedua itu minum air kelapa. Nah, air kelapa itu minum tiap hari, mulai dari siang malam 2 kali sehari. Terus pada itu diminum udah sekitar 2 bulanan juga. Terus tapi tetap nggak ngaruh, tetap nggak ada angsuran. Terus hingga pas dicek itu kondisi ginjal bapak itu udah uh, cuman nggak nyampe 50%. Untuk kinerjanya itu nggak nyampe 50% satu ginjal. Sedangkan yang ginjal satu ginjal itu kan, nah ginjal satunya itu nggak berfungsi, dan yang satunya itu nggak nyampe 50% kinerjanya. Terus kalau untuk orang yang gagal ginjal itu bapak pas periksa itu udah langsung stadium akhir, stadium 5. Soalnya sebelumnya itu kan sudah Oke. ada gejala-gejalanya. Nah itu harusnya itu udah stadium 1, 2, cuman karena nggak kepikiran akan gagal ginjal, nah jadi dianggap biasa aja. Padahal sebenarnya orang gagal ginjal itu sangat dilarang untuk mengonsumsi pisang. Di bapak udah mengonsumsi pisang 1 hingga 2 bulan. Nah, terus untuk air kelapa itu juga nggak bisa, bukan nggak bisa, memang nggak boleh karena itu ada kalium, kadar kalium pada air kelapa yang muda itu sangat tinggi. Bahkan orang yang tidak gagal ginjal ini nggak boleh. Oh, jadi eh, waktu ada gejala-gejala tersebut, eh, Bapak ini meriksa ke tempat, terus disarankan untuk pisang sama kelapa. Tapi ternyata pisang sama kelapa itu dilarang, gitu, Mas Aristo. Ya, itu Oh, masih dari eh, pergi ke orang kampung, obat-obat kampung, belum ke rumah sakit gitu. hmm. Oke, oke, oke. Selain gejalanya, tahu nggak penyebabnya? Apakah penyebab Bapak Marijo ini apa sih penyebabnya? Kok bisa sampai kena gagal ginjal ini, Mas? Kalau untuk penyebabnya itu ya seperti yang diketahui itu untuk pola hidup semasa remaja, ketika apalagi itu pas kuliah, ya kuliah itu kita apalagi yang lagi merantau itu pasti bakalan konsumsi minim budget. Nah, jadi penyebabnya itu ada seperti makan telat, terus ada minum botol-botol, minum minuman yang dalam botol kecuali air putih, terus ada eh, begadang, dan juga bisa sering meminum kopi. Nah, jadi pada bapak saya ini ketika beliau kuliah itu beliau itu pagi itu nggak makan, pagi nggak makan, siang nggak makan, cuman only kopi. Pagi kopi, siang kopi, sore kopi, malam kopi. Dan untuk makan nasi itu cuman malam, tapi di malam itu porsinya itu buat 3 kali makan. Jadi pagi, siang, malam itu dijadiin 1 kali makan. Itu baru dikonsumsi, belum lagi untuk begadang. Nah, begadang, sering begadang juga salah satu penyebabnya. Gitu, Mas. Oke, oke, oke. Jadi semasa mudanya
Bapak ini sering banget minum kopi dan mengabaikan makannya ya, pola makannya diabaikan ya. Ya, betul. Oke, 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 oke. Terus eh kan udah sekarang sudah stadium 5 ya. Kondisinya Bapak saat ini tuh gimana sih? Maksudnya kayak harus cuci darah berapa kali dan gimana sih? Apakah sering sakit-sakit yang lain gitu? Oke, itu kan kalau untuk orang cuci darah itu harusnya eh, minum air putih itu ketika kita sehat itu banyak-banyak minum air putih. Sedangkan kalau kita udah mengalami gagal ginjal, itu kita tuh cuman boleh sehari minum air putih itu cuman satu botol aqua yang 600 ml itu cuma satu hari. Nah, sedangkan bapak saya karena ngikutin selera makan, emang udah sejak dulu selera makan bapak itu enak terus. Nah, jadi ketika udah mengalami ini gagal ginjal, air putih itu masih bisa lebih terus sehingga apabila dalam jangka waktu yang lama seperti itu eh, air yang harusnya bisa dikeluarkan lewat kencing, tapi karena ginjal itu tidak berfungsi, jadi kencing itu bisa dibilang nggak ada. Sekarang ini bisa dibilang nggak ada. Bapak itu kencing nggak ada. Jadi gimana cara ngeluarin racun-racun yang lewat dari ginjal itu melalui cuci darah. Untuk cuci darah ini dilakukan selama 2 kali seminggu. 2 kali seminggu itu rutin, wajib. Karena apabila nggak cuci darah, itu racun-racun akan bertumpuk di seluruh tubuh. Nah, di pembuluh darah itu eh, banyak terdapat zat-zat air dan air itu bukan 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 bersih tapi pasti ada yang nggak bersihnya. Nah, jadi dibersihkan melalui cuci darah itu. Kalau untuk kondisi sekarang itu eh, air putihnya itu harus dikurangkan. Terus kalau untuk pola makan, untuk makanan itu nggak boleh mengandung kalium yang tinggi dan proteinnya itu harus yang tinggi soalnya itu untuk menunjang energi Bapak agar bisa beraktivitas. Nah, cuman em, saya juga mendapatkan informasi bahwa kalau orang yang mengalami gagal ginjal ini berkemungkinan akan terkena organ dalam yang lainnya seperti jantung atau paru-paru atau lambung dan lain-lain. Sedangkan apabila kita cuma kena jantung itu cuma di jantung. Apabila kita kena di hati itu cuma di hati. Cuma kalau di ginjal itu bisa berpengaruh ke organ lainnya apabila kita nggak ikutin perintah atau aturan-aturan diberikan oleh dokter. Nah, dari kasus bapak saya ini, beliau nggak dengerin eh, aturan-aturan yang dibuat oleh dokter sehingga bisa terkena ke organ lainnya. Itu salah satunya itu ada jantung. Nah, kok jantung itu bisa kena dari air? Karena harusnya itu kan airnya itu disaring di ginjal. Nah, karena di ginjal ini enggak tersaring, jadi pas lewat di jantung itu gumpal air di jantung sehingga menyebabkan sesak napas. Nah, apabila kita ngikutin kata dokter, kadar air di jantung itu sedikit karena kita cuma minum air 500 ml satu hari.
Jadi itu selama cuci darah itu insya Allah kita bakalan normal. Cuman karena beliau nggak ngedengerin, jadi ketika cuci darah itu kecepatan pencuciannya itu dipertinggi. Orang yang normalnya itu cuma 2 atau 2,5 itu bapak ditinggikan menjadi 3 atau 3,5, sehingga eh, mengumpat darah dari jantung itu menjadi lebih cepat. Padahal mengumpat darah dari jantung karena cepatnya yang diberikan oleh mesin juga berpengaruh pada kondisi si jantung. Kemarin setelah diperiksa, nyatanya jantung ini sudah yang harusnya memompa 100%, malah cuma memompa nggak nyampe 50%. Jadi makanya dari jantung ini nggak memompa, terus darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh, menyebabkan seperti lengan dan kaki itu menjadi apa ya namanya, gembung. Jadi ketika kalau untuk kulit kita ditekan itu ya kayak ditekan kayak biasa aja, nggak ada pengaruh. Hmm. Tapi apabila kalau ngembung itu ditekan, itu eh, berubah, terus munculnya lagi itu lama. Nah itu berarti tandanya kadar air pada bagian itu tuh tinggi. Oke, oke, oke. Jadi udah sampai ke tahap yang begitu parah ya, karena sudah sampai 2 kali seminggu cuci Ya, dua darahnya. kali. Oke, 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 oke. Terus begitu rumit, begitu banyak efek yang didapatkan dari sakit ginjal ini. Eh, ada nggak apa yang harus kita lakukan supaya saran lah dari Mas Aristo untuk bagaimana caranya kita menghindari gagal ginjal gitu Mas Aristo? Yang pasti itu pola hidup sehat. Pola hidup itu harus diatur. Nah, apalagi di eh, apa yang kita konsumsi. Terus kapan aja kita perlu makan, apa yang perlu dimakan, apa yang perlu diminum. Dan saya tekankan eh, untuk minum minuman berbotol, yang apalagi di masa sekarang itu minuman botol itu sangat banyak. Nah, itu saya menyarankan agar kalau bisa nggak usah, cukup air putih aja. Cuman kalau memang liquid yang selera bisa dikurangin sekali seminggu, apa maksimal sekali 3 hari lah, sekali seminggu lah maksimal. Ya. Terus kalau untuk pola makan itu diusahakan pagi itu makan. Jadi makan itu kalau bisa pagi, siang. Kalau mau tiga kali makan sehari bisa pagi, siang, terus sore. Jangan di atas jam 7 atau di atas jam 6 itu diusahakan jangan, karena makan malam itu pertama nggak baik, terus otak kita itu udah kan bekerja seperti pada siang hari. Terus ada minum air putih. Minum air putih itu diperbanyak. Berapa ya? Normalnya itu 1,5 liter atau 2 liter ya sehari. Oke, oke, Kalau oke, oke, oke. lebih dari itu nggak apa-apa, lebih bagus. Ya walaupun bisa kencingnya sering, cuman dari kencing itulah kita ngeluarin racunnya. Yo, juga ada Begadang. yang pada mahasiswa, apalagi mahasiswa ya. Mahasiswa itu sering tugas numpuk, terus begadang sampai jam 2, malah itu dalam seminggu itu bisa 4 atau 5 hari begadang berturut-turut, itu sangat menurunkan eh, kondisi tubuh kita, apalagi organ-organ dalam ya, itu sangat berpengaruh.
Terus ada ada lagi mungkin Mas? Kalau bisa dari yang terus yang apa? Yang dibakar, yang ada bekas-bekas gosong itu apalagi sangat berpengaruh. Dan yang paling penting itu olahraga. Eh, kita itu butuh ngeluarin cairan cairan dalam tubuh itu bukan cuma melalui kencing, juga bisa melalui keringat. Nah, cara kita ngeluarin keringat itu yang pasti dengan cara olahraga. Olahraga itu maksudnya itu bukan seperti kita jalan ini, jalan ke sana, bukan. Cuman kita mengatur eh, jadwal olahraga yang akan kita lakukan selama minimal kayak 3 kali seminggu. Kita lakukan secara konsisten agar racun-racun pada tubuh ini bisa keluar. Oke, oke, oke. Jadi saran-saran buat teman-teman saya dan anak muda yang lainnya itu ada tiga ya intinya tadi ya. Kalau saya catat ini Ya, ada tiga. Ada gizi atau pola makan bisa disebut gitu. Terus jam tidur atau begadang, jangan begadang, sama olahraga. Nah, itu menjadi eh, pokok supaya tidak terkena gagal ginjal. Itu harus diatur antara gizi, terus ada tidur, sama yang ketiga ada olahraga. Itu guys. Jadi kita harus melakukan pola hidup sehat ya. Oke, terima kasih Mas Aristo karena sudah mendampingi kita bersama di malam hari ini. Oke, 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 oke. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya juga sudah menonton. See you in next video. Yoi.